Welcome to my channel, Yudi Kaputra. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, gue kasih disclaimer dulu nih, bahwa apa yang nanti gue sampaikan mungkin bukan semuanya itu fakta, karena gue juga dapat informasi ini dari internet. Nah oke, sebelum masuk ke videonya, gue kasih tau dulu nih, bahwa di video kali ini adalah video pertama buat segmen terbaru di channel ini, yaitu segmen cari jawaban. Nah di segmen cari jawaban ini, gue bakal ngebahas tentang hal-hal yang menarik sekaligus hal-hal unik yang mungkin kalian belum tahu. Nah oke, itu dia tadi tuh sedikit informasi aja buat kalian yang sering nonton channel gue, bahwa di channel gue ini bakal ngebuka segmen baru, ya tadi, segmen cari jawaban. Dan oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung balik aja nih ke topik pembahasan untuk video hari ini. Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang rotasi bumi. Ya mungkin dulu kalian waktu sekolah udah belajar gitu tentang rotasi bumi. Nah tapi di video kali ini gue gak bakal ngebahas nih tentang kayak penyebab rotasi bumi, apa yang menyebabkan rotasi bumi atau semacamnya gitu, yang berkaitan dengan sains gitu. Enggak, gue gak bakal ngebahas tentang hal-hal itu. Tapi gue bakal ngebahas tentang kondisi yang ada di bumi itu sendiri ketika bumi mengalami rotasi bumi. Nah, ketika bumi sedang berotasi nih, di dalam bumi itu sendiri pastinya akan mengakibatkan pergantian siang dan malam. Nah, pertanyaannya nih ya buat kalian nih, kalian tahu nggak di belahan bumi mana, atau di daerah mana, atau di negara mana yang pertama kali mendapatkan sinar matahari? Atau bisa dibilang matahari pertama kali terbit. Tahu nggak ada di mana? Dan juga sebaliknya, kira-kira di mana nih tempat terakhir matahari terbenam? Ada yang tahu? Nah, misalnya kalian belum tahu dan kalian mau tahu jawabannya itu ada di mana, silahkan simak video ini sampai selesai. Nah oke, kita semua tahu nih bahwa matahari itu terbit dari sebelah timur. Nah jadi kira-kira apa tempat di dunia yang paling timur? Udah tahu? Misalkan kalian jawab Jepang, itu jawabannya salah. Ya memang sih, negara Jepang ini kan terkenal dengan julukannya sebagai negeri matahari terbit. Ya tapi sebenarnya tempat matahari pertama kali terbit itu bukan dari Jepang. Lah terus kenapa nih Jepang dijuluki dengan negeri matahari terbit, padahal matahari terbit ini pertama kali bukan dari Jepang? Jawabannya karena julukan tersebut ini dibuat oleh negara Cina, yang dimana posisi Jepang sendiri kan berada di sebelah timur dari Cina. Nah ya karena itulah Cina ini menyebut Jepang dengan sebutan negeri matahari terbit. Dan juga menurut legendanya, negara Jepang ini diciptakan oleh Dewa Matahari, dan anak dari Dewa Matahari ini adalah Kaisar Jepang. Jadi kira-kira di mana nih negara tempat pertama kali matahari terbit? Jawabannya adalah Republik Kiribati. Negara seluas 811 km persegi ini terletak di sebelah barat garis penanggalan internasional atau International Deadline. Nah ya karena itulah yang membuat negara Republik Kiribati ini menjadi tempat di bumi yang pertama kali melihat matahari terbit. Nah oke, itu dia tadi tempat di bumi yang pertama kali melihat matahari terbit. Nah sekarang ke pertanyaan selanjutnya, tempat di bumi mana yang melihat matahari terakhir terbenam? Udah tahu jawabannya? Nah, tempat terakhir kali untuk melihat matahari terbenam ini ada di sebuah pulau di wilayah teritorial Amerika, yaitu ada di Pulau Howland dan di Pulau Baker, yang dimana sebenarnya dua pulau ini adalah dua pulau yang tak berpenghuni. Nah oke, sekarang kalian semua udah tahu kan tempat di bumi mana yang pertama kali melihat matahari terbit dan terakhir kali melihat matahari terbenam. Ya oke, sekarang kita mulai ke pertanyaan selanjutnya. Nah dari faktor rotasi bumi ini kan tadi bisa mengakibatkan pergantian siang dan malam. Nah karena faktor rotasi bumi ini juga bisa mengakibatkan antara siang dan malam ini jadi nggak seimbang. Nah maksudnya nggak seimbang ini jadi kan ada nih di beberapa negara yang
malamnya itu misalkan 10 jam, kemudian siangnya itu 14 jam. Kemudian juga ada yang sebaliknya. Dan ya salah satu contoh negara yang paling enaknya itu ya adalah di negara kita ini, di negara Indonesia, yang siangnya 12 jam dan malamnya pun 12 jam. Nah, tapi kalian tahu nggak? Ada beberapa negara dan beberapa tempat di dunia ini yang memiliki perbedaan antara siang dan malam ini yang benar-benar nggak seimbang. Ada yang malamnya lama banget, siangnya sebentar banget. Kemudian ada juga yang sebaliknya, yang siangnya lama banget, malamnya cuma sebentar banget. Tahu negara dan tempat-tempat tersebut? Kalau misalkan nggak tahu dan pengen tahu, silahkan tonton video ini. Oke, untuk pertamanya kita bahas dulu nih, yang waktu siangnya lama, kemudian waktu malamnya itu cuma sebentar. Nah, salah satu tempat di bumi yang memiliki perbedaan waktu yang sangat signifikan itu ada di negara Swedia. Yang dimana di Swedia ini sendiri memiliki waktu siang selama 23 jam dan waktu malam yang cuma 30 menit di waktu musim panas. Nah, karena hal itu membuat warga Swedia ini ketika udah waktu malam, seperti di negara-negara lain gitu, kalau waktu malam kan biasanya jam 19-an gitu kan, atau jam 20-an. Nah, orang-orang Swedia kalau udah jam segitu pasti ngegelapin rumah mereka, dimatiin lah tuh lampu-lampu di rumah mereka. Karena kalau nggak dilakuin hal itu ya orang-orang Swedia ini nggak bakalan bisa tidur. Nah, kemudian faktor yang menyebabkan negara Swedia ini memiliki perbedaan waktu yang sangat signifikan itu karena letak negaranya, yang dimana letak negara Swedia ini sendiri terletak di Eropa Utara yang sangat dekat dengan kutub utara. Oke, next, sekarang tempat di bumi mana yang memiliki waktu malam terlama? Jawabannya ada di sebuah kota kecil bernama Ushuaia yang ada di provinsi Tierra del Fuego di Argentina. Letak yang berada di bawah garis ekuator ngebuat tempat ini menjadi tempat paling selatan yang berada di bumi. Dan ya, karena hal itu ngebuat tempat ini mengalami perbedaan waktu siang dan malam yang sangat signifikan, yang dimana waktu malamnya sendiri mencapai 17 jam. Yang waktu siangnya sendiri dimulai pada pukul 10 sampai 5 sore. Nah, oke, itu dia tadi pembahasan gue tentang tempat di bumi mana yang pertama kali melihat matahari terbit dan terakhir kali melihat matahari terbenam, serta tempat di bumi mana yang mengalami perbedaan waktu antara siang dan malam yang sangat signifikan. Nah, oke, segini aja dulu pembahasan gue tentang video kali ini. Dan oke, di next gue bakal ngebahas tentang hal-hal menarik apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.